Bagi teman-teman yang sedang mencari aplikasi untuk manajemen keuangan proyek di mana bisa melakukan pencatatan lebih dari 1 tahun, aplikasi ini bisa dijadikan alternatif untuk mengelola keuangan proyek, di mana di sini coverage-nya adalah 24 bulan dan bulannya tidak harus mulai dari Januari. Bisa dimulai dari bulan berapa saja. Dan di sini bisa direkap untuk laporan keuangannya sesuai periode yang diinginkan. Di mana di sini bisa masuk ke laporan laba rugi, bisa di set apakah itu mau laporan dalam 1 bulan saja, ya misalnya 1 Maret sampai 1 Maret sampai 31 Maret misalnya, kebetulan tidak ada angkanya, atau mau langsung sampai 31 Juli ya. Jadi ini bisa direkap seperti itu dan nanti akan muncul datanya, rekapnya secara otomatis. Sedangkan untuk pengisian proyeknya bisa dilihat di sini, bisa diisikan detail dari proyeknya. Ini versi yang bisa hingga 150 proyek. Jadi bisa diisikan anggarannya. Ya, bisa diisikan anggarannya, kemudian jenis pekerjaan, ini adalah anggaran ya, dan jumlah anggarannya untuk masing-masing proyek. Proyeknya bisa apa saja. Di sini contohnya ada proyek pembangunan gedung ya, atau renovasi gedung, kemudian hanya line kering covering atau instalasi pemasangan pipa PDAM misalnya, kemudian ada jasa desain interior, kemudian apakah itu rumah atau apartemen, ada pemasangan pelanggan IndiHome ataukah hanya survei pemasaran. Jadi proyeknya bisa apa saja. Karena di sini dasar pengisiannya adalah bisa dilihat di sini pembelian pengeluaran proyek. Jadi di sini sudah digabungkan contoh-contohnya. Jadi teman-teman bisa melihat contoh yang sesuai untuk melakukan pengisian sesuai proyek-proyek yang teman dapatkan. Mulai dari proyek renovasi tadi ataupun pengadaan saja ataupun instalasi per pelanggan, di sini sudah ada contoh-contoh yang bisa teman-teman jadikan sebagai referensi. Kemudian ini pendapatan proyeknya. Kemudian nanti ada sisa pembelian dan pengeluaran proyeknya jika ada yang digunakan lebih dari 1 proyek ataupun bisa digunakan untuk proyek di pembukuan tahun berikutnya. Setelah itu untuk laporan ada laporan laba rugi bulanan untuk 24 bulan, neraca bulanan juga ada hingga 24 bulan, dan rekap laba rugi neraca arus kas ini semua bisa di set sesuai waktu yang diinginkan, apakah ini 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 12 bulan, ataupun hingga maksimum 24 bulan. Kemudian pajak UMKM di sini bisa diisi dan di set tahunnya dia akan rekap otomatis, karena kalau pajak kan mulainya dari Januari sampai Desember. Jadi akan direkap secara otomatis sesuai Januari sampai Desember di tahun yang dipilih. Kemudian ada laporan piutang piutang pelanggan berdasarkan pelanggan, supplier, invoice atau PO. Setelah itu ada laporan proyek tertentu di mana teman-teman bisa memilih proyeknya dan melihat realisasi dari pekerjaannya. Jadi berdasarkan anggaran bagaimana statusnya, selisihnya, kemudian pendapatan dan status pembayarannya bagaimana, kemudian pengeluaran detailnya apa saja. Itu bisa dipilih per project. Kemudian rekap dari seluruh project yang ada 150 ya, untuk 150 bisa dilihat di sini. Setelah itu ada laporan penggunaan biaya proyek, ini hanya untuk melihat rekap dari pengeluaran yang dikhususkan untuk pembelian bahan atau material. Ada tambahan grafik keuangan di sini. Ya, ini juga bisa di-set waktunya ya, sesuai dari tanggal awalnya. Jadi tidak harus mulai dari Januari. Jadi teman-teman bisa melihat performa keuangan proyek teman-teman selama 12 bulan.